Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal akan menjelaskan materi tentang biogas. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Duyuni Kartika dengan NPM 18185000007. Apa itu biogas? Biogas adalah gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Pada dasarnya, semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun, hanya bahan organik homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi produktivitas sistem biogas, di samping parameter-parameter lainnya seperti temperatur digester, pH, tekanan, dan kelembaban udara. Biogas memiliki beberapa manfaat, salah satunya yaitu menghasilkan gas metana sebagai bahan pengganti bahan bakar, khususnya minyak tanah untuk mengurangi ketergantungan dalam pemakaian bahan bakar minyak. Dalam skala besar, biogas digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Menurut Sri Wahyuni, biogas sangat cocok digunakan untuk bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, sebagai pengganti minyak tanah, liquid petroleum gas atau LPG, butana, batu bara, maupun bahan-bahan lainnya yang berasal dari fosil. Ada dua jenis bahan baku yang dikembangkan sebagai bahan baku biogas di Indonesia, antara lain kotoran hewan atau manusia dan sampah organik. Yang pertama, bahan dari limbah peternakan. Salah satu contoh biogas dari limbah peternakan yaitu kotoran sapi. Biogas yang dihasilkan dari sisa kotoran ternak ini dapat langsung digunakan sebagai pupuk organik pada tanaman. Limbah biogas yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya merupakan pupuk organik yang sangat kaya unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Limbah dari ternak sapi terdiri dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat dan limbah cair ini dapat digunakan sebagai pupuk organik, dan limbah gas yaitu berupa gas metana yang berfungsi sebagai bahan bakar. Yang kedua, biogas dari limbah sayur. Menurut Hamad et al. 1999, mekanisme pembentukan biogas sampah organik sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti layaknya kotoran ternak, adalah substrat terbaik untuk menghasilkan biogas. Bahan sayuran yang sering digunakan dalam pembuatan biogas yaitu limbah kol, limbah jagung, limbah kulit kecambah toge, dan limbah sawi. Sampah organik ini mudah membusuk, lembab, dan mengandung sedikit air, maka limbah ini dapat terdekomposisi secara cepat, terutama ketika cuaca hangat. Apa itu biomasa? Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk maupun buangan. Contoh dari biomasa antara lain tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Ada dua jenis biomasa, yaitu biomasa basah dan biomasa kering. Kandungan energi biogas. Nilai kalori dari 1 meter kubik biogas sekitar 6.000 watt-jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. Biogas sangat cocok digunakan sebagai bahan alternatif yang ramah lingkungan sebagai pengganti minyak tanah, LPG, butana, batu bara, maupun bahan-bahan lain yang berasal dari fosil. Proses pembuatan biogas dari kotoran sapi yang pertama mencampurkan kotoran sapi dengan air sampai terbentuk lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampung sementara. Yang kedua, mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui pemasukan. Pada pengisian pertama, keran gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar. Yang ketiga, melakukan penambahan starter sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung untuk kapasitas digester 3,5-5 meter kuadrat. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Yang keempat, membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 karena yang terbentuk adalah gas CO2. Sedangkan pada hari ke-10 sampai ke-14 baru terbentuk gas metana
atau CH4 dan CO2 mulai menurun. Pada komposisi, CH4 sebanyak 54% dan CO2 sebanyak 27%, maka biogas akan menyala. Yang kelima, pada hari ke-14, gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Pada hari ke-14 ini, kita bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Dalam pembuatan biogas terdapat beberapa jenis reaktor biogas. Yang pertama, reaktor kubah tetap. Digester jenis ini mempunyai volume tetap. Seiring dengan dihasilkannya biogas, terjadi peningkatan tekanan dalam digester. Karena itu, dalam konstruksinya, digester jenis kubah tetap, gas yang terbentuk akan segera dialirkan ke pengumpul gas yang di luar reaktor. Yang kedua, kubah apung. Pada digester tipe ini, terdapat bagian yang reaktor yang dapat bergerak seiring dengan kenaikan tekanan reaktor. Pergerakan bagian kubah dapat dijadikan indikasi bahwa produksi biogas sudah mulai atau sudah terjadi. Bagian yang bergerak juga berfungsi sebagai pengumpul biogas. Yang ketiga, reaktor balon. Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala rumah tangga yang menggunakan bahan plastik sehingga lebih efisien dalam penanganan dan perubahan tempat biogas. Reaktor ini terdiri dari suatu bagian yang berfungsi sebagai digester dan penyimpanan gas masing-masing bercampur dalam suatu ruangan tanpa sekat. Yang keempat, reaktor dari bahan fiberglass. Reaktor ini banyak digunakan pada skala rumah tangga. Reaktor dari bahan fiberglass ini sangat efisien karena sangat kedap, ringan, dan kuat. Jika terjadi kebocoran, maka mudah diperbaiki atau dibentuk kembali seperti semula. Dan yang lebih efisiennya lagi adalah reaktor ini dapat dipindahkan sewaktu-waktu jika peternak sudah tidak menggunakannya lagi. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran ternak atau limbah sayuran. Biogas dapat dijadikan sebagai bahan pengganti bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Nilai kalori dari 1 meter kubik biogas sekitar 6.000 watt-jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel.